kelompok. Selanjutnya animasi adalah rangkaian gambar yang membentuk sebuah gerakan. Dan yang terakhir kosakata. Kosakata adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa. Selanjutnya langkah-langkah dalam pembelajaran kosakata ada 3, yaitu guru mengucapkan mufrodat satu persatu dengan lafal dan intonasi yang benar dalam pengucapan. Yang kedua, guru dapat menggunakan model, sampel, gambar, atau peragaan untuk memperjelas makna yang bersangkutan. Dan yang ketiga, siswa menghafal dengan mengulang-ulang mulai dari nomor pertama, kemudian diteruskan pada nomor 2 dan seterusnya, serta dihafal. Selanjutnya cara memperoleh kosakata. Cara memperoleh kosakata di sini ada 2. Yang pertama, kosakata diperoleh dari mendengarkan orang lain, yaitu orang tua, teman sepermainan, atau bisa juga dari televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, kosakata diperoleh dari pengalaman anak sendiri, misalnya mengatakan benda-benda, memakannya, merabanya, dan lain-lain. Selanjutnya, metode penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi, materi mufrodat kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, min 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Bandar Lampung, yang akan menghasilkan video pembelajaran animasi serta untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Tempat dan waktu penelitian ini tempatnya dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Bandar Lampung. Waktu penelitian pendahuluan dilakukan bulan Februari 2021. Selanjutnya penyusunan proposal penelitian bulan Februari 2021. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau biasa disebut dengan penelitian R&D, Research and Development. Dan yang terakhir ada langkah-langkah pengembangan. Langkah-langkah pengembangan di sini menggunakan metode di sini langkah-langkah pengembangan di sini menggunakan model ADI yang ada 5 tahap penelitiannya, yaitu menganalisa, mendesain, mengembangkan, menerapkan, serta mengevaluasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitri? Iya Bu, iya Ustazah. Oke. Ini apa tadi judulnya pengembangan ya? Iya. Pengembangan. Dengan pengembangan mufrodat bahasa Arab berbasis media animasi. Yang dikembangkan medianya atau mufrodatnya ini? Pengembangan. Nah, yang dikembangkan apa? Mufrodatnya. Animasi. Media animasinya Ustazah. Media animasinya atau mufrodatnya yang mau dikembangkan? Yang mau dikembangkan mufrodat, akan tetapi menggunakan media animasi. Nah, mufrodatnya mau dikembangin. Media animasinya Ustazah. Medianya. Media animasi itu isinya nanti mufrodat itu kan? Iya, iya. Kenapa kamu ingin mengembangkan ini? Karena yang saya lihat dari penelitian kemarin di sekolah, penelitian kemarin, guru kelas 4 ini belum menerapkan video animasi di dalam penghafalan mufrodat anak-anak. Jadi gurunya masih menggunakan Google Form, ditulis seperti biasa. Bukan form. Iya, Google Form. Maaf Ustazah. Iya. Terus habis itu anak-anaknya disuruh menghafal. Jadi anak-anak itu masih banyak yang salah pengucapan atau pelafalan, serta juga kan disuruh ngumpul di grup kelas gitu. Banyak yang tidak mengumpul gitu. Jadi mereka masih merasa jenuh. Emang salah kalau nggak pakai animasi. Sebenarnya tidak salah Ustazah, akan nggak apa-apa sebenarnya nggak pakai animasi kan? Iya. Iya, kenapa? Iya, kurang menarik kan? Apa? Kurang menarik saja Ustazah. Kurang menarik. Apa perlu ditarik-tarik apa? Kan perlu juga ditarik-tarik kan? Iya sih Ustazah. Gimana? Nah itu alasannya yang harus
tepat ya di latar belakang itu. Kenapa kamu ingin mengembangkan media pembelajaran animasi ya untuk mengembangkan mufrodat peserta didik gitu. Itu tuh alasannya. Terus yang kamu tampilkan apa di sana data pendukungnya di awal itu? Apa data awalnya apa? Tentang apa? Yang saya tampilkan Untuk memperkuat alasannya Fitri ini apa? Masalahnya tadi itu anak-anak kurang menarik menghafal mufrodat. Kurang menarik. Kurang tertarik. Iya, kurang tertarik. Terus habis itu pembelajaran menjadi monoton. Itu datanya apa? Yang perkuat alasan itu apa? Ini Ustazah, ada data nilai anak kelas 4 minimal Sukarame itu masih kebanyakan di bawah, rata-rata masih di bawah KKM. KKM. Itu ya. Artinya ketika kita mengangkat judul itu alasannya harus ada alasan akademisnya yang mendukung ya. Iya, tidak sekedar hanya ya mau saya aja lah ya, saya maunya ngambil ini gitu kan. Iya. Itu, tapi harus ada data dan fakta ya, serta disandingkan dengan teori itu ya. Iya Ustazah. Pengantar saja mungkin. Sekarang mungkin Fawid Al-Fursah ila Ustadz Irwan Dhani. Afadhal Irwan Dhani. Ustadz Irwan. Trial version. Ya, silakan Pak Irwan. Trial version. Mic-nya belum hidup Pak Irwan. Trial version. File version apa tuh? Pak Irwan. Trial version. File itu artinya gagal, Bu Umi. File version artinya gagal menyampaikan. Trial version. Ya kenapa gitu loh kok? Trial version. Tuh. File version terus tuh. Trial version. Sinyal mungkin. Ya, kita tunggu sebentar ya. Iya Ustazah. Pak Hamid dihubungin Mas. Ustadz Hamid diingetin suruh masuk link. Nah. Pak Irwan nggak bisa. Dia ada jam. Coba lagi Pak Irwan, tes sound. Nggak ada suaranya. Pilot. Kayak HP aja kali Pak Irwan. Jam 10. Ada kan? Enggak kan? Kota Kanada Pak. Bisa. Halo Pak Irwan. Halo, kedengaran nggak Bu? Ya, kedengaran. Kedengaran Ustadz. Ya, silakan. Kayaknya laptopnya baru diupdate ini. Kok Oh. jadi malah mic-nya Malah ya? file version terus. Ya, silakan. Terima kasih tim seminar atas nama Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri ya, komentari langsung saja mungkin dari judul ya. Ini tadi juga sudah disinggung yang mau dikembangkan ini apa medianya, apakah mufrodatnya gitu ya. Kalau dari judul kan pengembangan mufrodat bahasa Arab berbasis media animasi. Nah ini yang kamu mau mengembangkan apanya nih? Saya mengembangkan media animasinya Ustadz. Oke, berarti judulnya terbolak ya. Terbalik ya. Iya. Ya, jadi kalau dari judul ini kan seolah-olah yang mau dikembangkan sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Cuman ini mau saya tegaskan aja mau bagian mana yang mau dikembangkan gitu kan. Kalau aspek kebahasaannya yang mau dikembangkan kan berarti nanti tinggal kamu kembangin kan. Iya Ustaz. Jadi ini medianya ya. Iya. Nah, media animasi seperti apa yang mau dikembangkan?
Media animasi seperti gambarannya kayak mufrodat, misalkan al-adawah, al-kitabah. Jadi di dalam satu video itu cukup ada maksimal 7 mufrodat, terus diucapkannya secara berulang-ulang sebanyak 3 kali satu mufrodatnya. Maksud saya basis media animasinya pakai apa softwarenya gitu, atau memang ada aplikasi tertentu? Oh iya, pakai KineMaster, mau buat sendiri. Niat itu masih gambarannya Ustadz. Buat sendiri. Heeh. KineMaster itu bukannya free pakai HP? Iya, Oke, jadi hanya potongan gambar sama tulisan gitu? iya, tapi pengennya itu ada gambar bergeraknya gitu Ustadz. Jadi animasinya Enggak, pengen jadi itu animasi. dalam penelitian bukan sekedar pengen ya. Maksudnya Iya. kalau pengen itu kan cara ngukurnya agak bingung gitu. Nah, kamu sudah harus ada gambaran gitu loh, semacam storyboardnya, spesifikasi apa media animasinya mau pakai apa, dikembangkan pakai software apa, kemudian apa kalau ini media animasi kan berarti basisnya dia film katakanlah ya. Jadi paling tidak nyerempet storyboardnya, misalkan gambaran apa yang mau ditampilkan, seterusnya gitu. Jadi sudah ada gambaran. Ini sudah dibangun belum ininya storyboardnya atau rencana pengembangannya? Rencana pembangunan sendiri. Bukan. Bagaimana? Ya, Bagaimana? kalau Nah, ini saya kasih logika apa perbandingan aja ya misalkan ya. Kalau iya. kamu mau bikin rumah, kira-kira langsung bikin rumah atau bikin rencana pembuatan rumah dulu kira-kira? Bikin rencana pembuatan rumah dulu Ustadz. Nah, rencana pembuatan rumah tuh kayak gimana biasanya bentuknya? Fondasi. Enggak, kalau rencana itu apa yang mau kamu buat gitu loh. Desain kan? Desain rumah kan? Iya, desain dulu Ustadz. Ya, misalkan kamu luas tanahnya berapa? Ya kan, kamu udah tahu Iya. kan, kamu punya rumah dengan luas tanah sekian. Nah, mau dibuat kamar berapa? Kamar mandinya di mana? Ruang tamunya seperti apa? Ya kan? Belum Iya. kemudian spesifikasi bahannya, lantainya mau kayak gimana, gentengnya mau pakai apa, catnya mau pakai apa, ya kan? Iya, iya. Temboknya mau kayak gimana, gitu kan? Nah, Iya. kemudian ngukur budget, ngukur biaya, gitu kan? Nah, biaya kamu berapa, gitu loh. Ya, estimasinya cukup nggak, gitu kan? Nah, kalau misalkan kamu nggak bisa ngebangun sendiri, kamu pakai jasa kan? Oh, kamu gelap sekali sih, serem nih saya lihatnya. Bukan pakai gue. Jendelanya dibuka aja. Ini di mana sih? Di ruang sidang Ustadz. Iya, tirainya bisa dibuka nggak? Ya maaf Ustadz, memang dari laptopnya yang Oh, ini. dari laptopnya. Tirainya tapi udah dibuka ya? Udah. Cahayanya kurang loh. Kan biasanya walaupun apa kameranya masih VGA, tapi kalau pencahayaannya kurang tetap aja gelap. Oke ya. Nah, saya lanjutkan ya. Yang penting Iya suatu. Ustadz. Nah, kalau misalkan tadi ya kamu punya budget berapa nih? Katakanlah punya budget sekian 100 juta. Nah, ini cukup nggak buat bangun gitu loh ya. Nah, kalau misalkan kamu nggak bisa bangun sendiri, kamu ngapain tuh? Nyuruh orang kan? Iya. Tapi kan kalau nyuruh itu kan sudah harus ada rencana kan? Betul? Betul. Nah, sama ini juga gitu loh ya. Iya. Ketika kamu mau bikin media animasi, ya kamu harus pahami dulu media animasi yang kayak gimana yang mau kamu buat. Iya Ustadz. Iya. Nah, ya, kayak gimana, kemudian durasinya seperti apa, bergeraknya seperti apa, itu juga turun dari standar kompetensi dasar, indikator-indikator pembelajaran, dan seterusnya. Ini kelas 4 ya, apalagi misalkan SD gitu kan, SD itu kan jelas lah, apa istilahnya yang mau dihafalkan itu, yang mau dimasukkan kosakatanya itu apa aja gitu kan. Iya. Itu turun dari apa kompetensi dasar gitu loh ya. Jadi kamu ada dasar pijakannya ya, baik itu mufrodatnya ya di kelas 4 tadi dan medianya. Iya Nah, Ustadz.
Kalau misalkan kamu kan karena di jurusan pendidikan itu kita bukan jurusan animasi, bukan seorang animator ya. Kita bisa meminta bantuan ahli gitu ya, katakanlah orang itu atau jasa, tapi perencanaannya itu jelas gitu loh. Mau kayak gimana tuh gambarannya sudah jelas. Nah, itu yang saya sebut sebagai storyboard gitu loh. Kalau dalam dunia arsitek itu ya desain pembelajarannya gitu loh. Ya, desainnya, gambarannya, ya itu kayak gimana itu harus jelas. Nah, Iya Ustaz. untuk ketika kita seminar proposal itu harusnya memang sudah dibuat kayak gitu gitu loh. Sehingga jelas kamu yakinkan bahwa si penguji ya katakanlah kita itu yakin bahwa proposal ini layak untuk dilanjutkan gitu loh. Itu ya. Iya Putri ya. Ustaz. Iya. Nah, gitu loh. Kalau seperti ini kan kamu belum buat nih ininya, berarti memang PR besarnya kamu harus buat dulu gitu loh, ya. Iya. Bukan produknya loh, ya. Iya. Karena pembuatan produknya itu yang penting. Ya logikanya gini, kan nanti akan divalidasi. Iya. Ya. Beberapa orang validasinya? Ketiga orang. Orang itu validator media berapa? Berapa orang dari 3 itu? Medianya berapa orang, materinya berapa orang? Sebentar Ustaz. Kan tinggal kamu bagi aja loh, dari 3 itu media berapa, materi berapa. Oh iya. Dua orang. Cuma 4 jadinya. Katanya 3. Nah, itu aja kan belum ada gambaran kan kamu rencana memvalidasi. Ya, kalau kamu bikin rumah dengan model seperti ini, ya, kalau rumah tidak sesuai standar, kamu akan rugi. Kenapa? Karena menurut validator ini tidak layak nih rumah ini gitu loh. Ya, pondasinya besinya kurang, batunya kurang, suruh dibongkar, rugi nggak? Rugi kan? Kerja 2 kali kan? Iya. Nah, makanya desain itu penting, perencanaan itu penting. Ya, kamu buat gitu loh. Karena apa? Karena yang divalidasi itu perencanaannya gitu loh. Ya, yang dicoret-coret itu gambarnya, ya, bukan produknya. Nah, kalau gambarnya sudah fix, sudah valid, baru dieksekusi produknya. Kamu bisa minta bantuan yang lain. Ya, bisa bayar orang katakanlah ya, atau bisa teman kamu yang ahli membuat animasi pakai basis apa gitu kan, kamu buat. Nah, Iya, gitu Ustaz. logikanya. Nah, kalau dari yang saya tangkap, kalau hanya dari kain master kemudian kamu bicara pengen itu masih belum terukur, ya. Karena apa? Karena ini bobot penelitian, bukan hanya sekedar membuat gitu loh. Ya, apa bedanya penelitian dengan bukan penelitian? Ya, kamu harus bisa bedakan. Ya, kalau bukan penelitian itu ya tinggal buat saja gitu loh. Ya, meskipun ada rencana ya rencana yang tidak terukur lah, tidak tergambar. Ya tinggal buat aja trial error gitu kan, uji coba lagi gitu kan. Iya. Kalau penelitian kamu harus dari A sampai Z itu terukur. Ya, bobot itu ada gitu loh. Nah, supaya bobot skripsi kamu itu bernilai penelitian, maka kamu harus jelas gitu loh membuat perencanaannya, ya. Oke, rencana pengembangannya pakai apa? Pengembangan ADI. ADI. Nah, di ADI itu kan ada berapa langkah? Ada 5 langkah, Ustaz. Oke, nah 5 langkah itu kan jelas tuh. A-nya itu apa? Menganalisa. Sudah belum kamu menganalisa? Ya, apa yang dianalisa? Ya. Jadi meskipun misalkan kenapa ya rata-rata ini juga saya bertanya ke Bu Umi ya. Kenapa rata-rata mahasiswa kita gitu kan itu banyak kan ngambil main aman gitu di SD ya. Padahal kan ya katakanlah mungkin hafalan di SD nggak terlalu kompleks seperti yang di SMP atau SMA gitu kan, MA atau MTS gitu ya Bu ya. Nah, aman aja. Ya, mungkin nanti ke depan kita cut juga kayaknya Bu ya yang SD. Iya, benar. Ke depan ini harus lebih menantang gitu loh.
Justru kan tantangan pembelajaran bahasa Arab itu mungkin ketika masa remaja kan, masa MTS gitu kan, masa ya butuh informasi yang lebih ya lebih bisa menarik perhatian mereka gitu loh. Lagi bahasa Arab kan gitu ya. Ya, maksud Iya, saya Ustaz. nah, meskipun tadi ya bidangnya apa tingkatan sekolah dasar, kamu juga harus menganalisis gitu loh di standar kompetensinya, ya apa KI-nya ya, kompetensi inti, kompetensi dasar gitu kan. Itu Iya. apa gitu loh, ya dianalisa ya. Nah, bukan sekedar ditulis tapi ya kalau di sini kan langkah-langkahnya ya, analisis kebutuhan yang tepat, menganalisa kompetensi dasar, indikator yang akan menjadi tujuan. Nah, ini kan baru rencana ya. Ini rencana secara umum gitu loh. Kalau saya baca di di teori ya seperti ini gitu loh. Nah, sebentar bicara proposal, apalagi nanti jadi skripsi itu lebih ke praktek gitu loh. Indikatornya apa? Sebutkan. KI-nya itu apa? Kompetensi intinya apa yang mau dicapai? Kompetensi dasarnya apa yang mau dicapai? Indikator-indikator apa saja yang kemudian itu akan dianimasikan gitu loh. Ya, yang menjadi payung gitu lah katakanlah ya untuk media kamu. Iya, Ustaz. Nah, kemudian kedua ada desain. Nah, di sini ya kamu gambarkan gitu loh. Ya tadi yang saya katakan tadi kalau misalkan seorang arsitek itu ya dibuatkan gambar denah rumahnya. Nah, ini juga denah animasinya kayak gimana gitu. Awalnya apa, kemana dan seterusnya gitu kan. Kalau perlu kalau bicara pakai katakan ini media animasi ya, kamu bisa pakai definisi animasi itu apa gitu loh. Ya jangan-jangan animasi itu punya punya ketetapan sendiri gitu loh. Ya. Nah, gambarnya bergerak seperti apa, apakah harus ada cerita atau seperti apa, kan kamu harus pelajari di situ kan. Ini juga nyebrang lagi gitu loh ke bidang ilmu yang lain, tapi nggak apa-apa gitu loh. Ini jadi pembelajaran buat kamu gitu. Iya, Ustaz. Itu yang membedakan ya nanti Iya. pengembanganmu dengan pengembangan yang lain ketika memang tadi ya ketika ditanya menjadi pembeda kan dalam penelitian pengembangan itu kan harus ada pembeda ya. Nah, bukan hanya sekedar mengulang. Kalau mengulang itu nanti kamu pakai eksperimen aja gitu. Kalau ini kan pengembangan berarti kamu ditanya nanti apa pembedanya. Kamu harus tahu gitu loh, apa yang membedakan video kamu dengan video-video lain yang sudah ada. Harus ketemu di situ. Jangan sampai nggak ketemu. Ya jangan sampai terjadi pengulangan atau bahkan maaf misalkan karena perencanaannya kurang jadi lebih tidak efektif gitu loh dibandingkan dengan media-media yang sudah ada yang sudah bagus perencanaannya. Nah ini tantangannya di sini ya. Jadi desainnya harus memang benar-benar clear gitu loh. Ya harus jelas. Dan ini harus dikonsultasikan dengan pembimbing sebelum divalidasi gitu loh. Jadi pembimbing tahu alur pikirnya seperti apa yang mau dikembangkan medianya. Oke ya, paham ya? Paham, Baru Ustaz, insyaallah. bicara pengembangan, bicara validasi. Nah, validasi itulah media-media storyboard itulah yang divalidasi, rencana-rencana itulah yang divalidasi gitu loh. Ya paling mungkin kalau memang ahli membutuhkan bagaimana sih implementasinya gitu loh. Ya buatkan gambaran video singkatnya gitu misalkan satu part gitu kan, satu bagian hafal kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu setuju ya memvalidasi ya maka akan kami teruskan gitu kalau misalkan atau memang mohon masukannya Bapak Ibu ke validator ya untuk desain seperti ini seperti apa gitu, apakah memang bisa meningkatkan hafal atau kemampuan kosakata siswa atau tidak, atau malah justru sebaliknya gitu, malah membuat siswa takut untuk belajar kan gitu kan. Nah jadi kompleks gitu. Meskipun nanti dibatasin saja misalkan dari sisi teori warna, teori dan seterusnya ya mungkin batasi saja atau yang penting lebih baik yang lebih penting bahwa langkah-langkah dari Adi ini memang benar-benar implementatif gitu. Kalimat umum, paham ya? Langkah-langkah kamu gitu, langkah-langkah ini membedakan dengan langkah-langkah yang lain meskipun metode Adinya sama gitu loh.
Kalau ini kan akan saya baca di media, di proposal yang lain ya, maaf ya. Di proposal yang lain sama gitu, langkah ini akan sama, tapi nggak ada asnya gitu loh. Ya, belum menunjukkan bahwa mau kayak gimana gitu loh, ya. Mungkin itu Bu, yang bisa saya komentari ya terkait dengan ini, karena memang ini PR bersama sebenarnya ya, karena kelemahan dari mahasiswa kita ya rata-rata di bagian eksekusinya, di bagian pengembangannya seperti ini. Iya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, syukran Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irwan Dhani sudah memberikan masukan-masukan terkait rencana penelitiannya si Kimoy. Kok Kimoy? Fitri. Nama kamu Kimoy di situ. Nah, banyak hal ya tadi ya, Pip. Yang terutama ini kayaknya desainnya seperti apa, ini kayaknya belum kelihatan ya. Rencananya seperti apa ini. Tapi sebetulnya kalau mau buat pengembangan tuh memang saya juga setuju tadi dengan Pak Irwan, sudah ada minimal desain produk awal itu loh ya, sebelum dikembangkan lebih jauh itu ada langkah-langkahnya yang sudah yang dipunyai atau dimiliki oleh Fitri itu. Peneliti itu sudah mempunyai draft lah istilahnya ya. Draft awal itu sudah ada, rencana seperti apa, isinya apa, materinya apa dan sebagainya itu ada draftnya. Ini mah kayaknya nekat banget nih. Ini belum ada punya apa-apa sama sekali, cuma proposal doang itu. Padahal kamu akan mengembangkan sesuatu ya, media, ini medianya animasi lagi. Animasinya terkait dengan mufrodat. Ya, itu yang belum ada. Mana ini? Harusnya kamu sudah punya draft-draftnya itu. Materinya apa sih yang dikembangkan gitu, apalagi untuk SD ya. Iya. Kebanyakan sih memang. Seperti itu. Gimana ini? Belum ada gambarannya sama sekali ya. Belum punya gambarannya. Rencana perkembangan seperti apa? Masih sudah gitu. Maunya gitu kan? Iya. Harusnya sudah maunya itu dituangkan dalam bentuk proposal ini ya. Ada cara desainnya seperti apa dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam desain pengembangan itu sendiri gitu. Iya. Apalagi nanti mau mengembangkan dari validasi segala macam itu ya. Iya, Oke, berikutnya Ustaz Ahmad Bukhari Muslim. Ustaz Bukhari, tafadhal Ustaz. Baik. Ustaz Bukhari. Hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini Fitri ya. Iya Ustaz. Jadi kamu sudah mendapatkan masukan-masukan yang sangat prinsip, sangat mendasar. Jadi proposal kamu ini masih mentah sekali ini. Masih mentah dalam bentuk proposal yang kamu ajukan ini. Terutama sekali, pertama coba lihat dari judul. Kamu ini merubah total. Yang dari pengembangan mufrodat, kamu rubah menjadi pengembangan media. Coba ditulis ya. Iya Ustaz. Pengembangan media pembelajaran mufrodat. Iya. Ustaz, itu yang lain jangan ribut ya. Jangan ribut itu. Tolong. Maaf Ustadz, sebelumnya judul awal saya kan pengembangan media pembelajaran mufrodat berbasis media animasi pada kelas 4 min 5 Sukarame. Tapi waktu saya bimbingan itu disuruh ganti sama Pak Abdul Hamid jadi pengembangan mufrodat bahasa Arab berbasis media animasi. Salah. Iya, salah. Jadi kamu nanti tadi kan sudah ditanya, yang kamu ingin kembangkan belajar mufrodatnya atau media belajar mufrodat. Itu jauh sekali. Kalau misalnya kamu ingin mengembangkan mufrodat,
Misalnya mufradat yang ada yang diajar di kelas 4 itu katakanlah misalnya berjumlah 10. Lalu kamu ingin mengembangkan menjadi 25. Apa itu yang kamu ingin kembangkan? Mufradatnya. Atau yang kamu ingin kembangkan medianya, dari media yang biasa kemudian kamu ingin mengembangkan dalam bentuk media animasi. Gimana coba? Iya, pengen mengembangkan media animasinya, tapi di dalam ya. Betul. Jadi ya nanti di ini kan Ustadz kan taunya yang pertama, makanya Ustadz kaget di sini. Kok mufradat kan dikembangkan? Iya, Ustadz. Jadi Ustadz sempat kaget. Kok berubah judulnya? Jadi kamu kembalikan lagi ke awal. Iya. Pengembangan media pembelajaran mufradat. Iya, Ustadz. Kata-kata bahasa Arab dibuang. Kalau udah mufradat itu identik dengan bahasa Arab itu. Karena berbasis media animasi. Pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Jadi karena kamu yang ingin kembangkan sekali lagi medianya, bukan kosakatanya, bukan mufradatnya. Oke? Oke, Ustadz. Nah, yang kedua, latar belakang ini. Sebetulnya tadi yang dibahas oleh pembahas utama, di sini kamu hanya mengatakan bahwa diperlukan media. Cuma kamu tidak menjelaskan di sini dalam latar belakang ini. Nah itu, mencoba untuk pelajaran mudahkan menggunakan media audio visual. Ya kan? Iya, Ustaz. Nah, yang namanya audio visual kan banyak sekali. Kamu belum menunjuk di sini jenis media seperti ini. Nah itu, menunjuk audio ya suara, visual gambar. Nah itu, tapi belum tergambar di sini. Nah itu, yang lebih baik karena meliputi suara dan gambar ataupun animasi. Ini masih umum. Jadi sekali lagi, pada saat kamu memaparkan latar belakang, nggak apa-apa, di PowerPoint ini bila perlu 5 halaman. Karena dalam proposal ini, yang diketahui sebetulnya tercermin apa yang akan kamu lakukan dalam penelitian ini, semua yang ada yang kamu akan tadi itu, betul kata Ibu Umi, itu harus sudah tertulis di dalam latar belakang. Oke, jadi latar belakang kamu di sini kan kamu hanya 1 lembar aja nih di PowerPoint. Bila perlu 4-5 halaman. Jadi langsung kamu jelaskan di situ. Kalau dalam bahasanya itu kerangka dasar dalam kamu membangun media animasi itu memang sudah tergambar di latar belakang ini. Mulai dari alasan kamu memilih media animasi, kenapa? Kemudian jumlah kosakata yang ingin diajarkan melalui media animasi ini apa, jenis media animasinya jenisnya apa, itu semua harus kamu jelaskan di latar belakang di sini. Dari latar belakang yang lengkap, yang komprehensif, maka kamu akan mudah nanti untuk menjelaskan tujuannya, untuk menjelaskan rumusan masalahnya, dan sebagainya. Jadi kamu ini kelihatannya di latar belakang kamu ini terjadi jumping. Jadi kamu belum mengisi, belum menjelaskan secara total dan secara utuh. Jadi ingat ya, di latar belakang ini apa yang latar belakangi kamu ingin melakukan penelitian ini. Iya. Objeknya yaitu tentang mufradat. Mufradatnya itu di kelas ini, jumlah kosakatanya sekiannya akan diajarkan. Kemudian media yang selama ini dilakukan media apa aja, itu semua. Baru di sini penulis ingin mencoba menawarkan yaitu dalam bentuk media animasi. Nah, media animasi ini akan mencerminkan apa? Misalnya pembelajaran kosakatanya, kemudian bentuk-bentuknya, kamu nggak apa-apa. Kamu pelajari secara teori, media animasi itu ada berapa macam. Nah itu, ada mungkin animasi dalam bentuk hewan, ada
animal kan, animal itu kan dalam bentuk hewan. Nah itu, apakah dia animasinya ini dalam bentuk kartun ataukah memang hewan sungguhan? Animasi itu kan dari kata-kata animal itu. Iya. Nah ini, kenapa kamu memilih media animasi ini? Bisa aja kamu jelaskan karena ini untuk kelas 4 SD bla bla, tapi kamu harus jelaskan di latar belakang ini. Oke? Oke, Ustadz. Bisa di ini kan. Nah, satu tambahan berikutnya tentang apa namanya itu, sebentar, saya lihat tadi itu kamu ingin mengajarkan mufradat tadi itu. Kalau Ustadz lihat di halaman 3 itu ya, coba masih monoton. Yang kedua belum adanya pengembangan media. Kemudian yang ketiga kurangnya media pengembangan. Maksudnya apa itu? Double. Nomor 2 kurangnya media pengembangan, kemudian belum adanya pengembangan media animasi ya. Nah itu. Yang tadi itu yang apa namanya disuruh menghafal tadi itu di mana itu? Oh ya. Ini halaman 7. Coba kamu baca di situ. Udah? PowerPoint kamu, PowerPoint. Iya, Ustaz. Coba yang pertama apa? Guru mengucapkan mufradat satu persatu dengan lafal dan intonasi yang benar dalam pengucapan. 2. Yang kedua, guru dapat menggunakan model, sampel, gambar, atau peragaan untuk memperjelas makna yang bersangkutan. Yang ketiga, siswa menghafal dan mengulang-ulang, mulai dari nomor pertama, kemudian diteruskan pada nomor 2, dan seterusnya. Baik, yang Ustadz ingin tanyakan, di kelas 4 itu penggunaan kosakata itu belum ada ya? Jadi cukup cuma ngapal-ngapal kata-katanya saja? Iya, Ustadz. Misalnya babun, pintu, ghurfatun, kamar, gitu aja. Iya. Maksudnya dengan gini misalnya babun, pintu. Nah, misalnya ada nggak di situ hadza babun, ini pintu. Iya, ada nggak di situ? Ada. Nah, berarti tambahan nomor 4. Tambahan nomor 4 artinya siswa mampu menggunakan kosakata yang mereka telah menghafalnya. Jadi bukan hanya dalam bentuk kosakata, tetapi sudah dalam bentuk prakteknya. Iya. Menggunakan. Jadi kalau kamu melihat di sini cuma menghafal kosakata itu saja. Padahal kosakata itu belum bermakna kecuali kalau dia sudah dalam kalimat, kecuali dia sudah dalam kata-kata. Baik, itu Ustadz yang ingin sampaikan. Jadi intinya kamu kurang sekali dalam latar belakang sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi kamu itu baru hanya ya keinginan-keinginan lah. Jadi sekarang ini kamu perbaiki ini proposal dengan cara kamu lengkapi latar belakang secara utuh. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ditanya tadi itu sudah ada terjawab di latar belakang kamu. Ana aktafi bihadza wa ufawwid marrah tsaniyah ila ra'isatil jalsah wa syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ahmad Bukhari Muslim ya. Qaddam soal Fitri. Iya, Ustazah. Fahimti? Insyaallah fahimna. Fahimtu. Fahimna. Oke. Banyak hal ya. Ustaz Bukhari tadi memperkuat mulai dari latar belakang, pemilihan judul. Tadi judul yang jelas harus kamu perbaiki. Iya, Ustazah. Pengembangan mufradatnya atau pengembangan media animasi. Saya sepakat tadi dengan Ustaz Bukhari itu pengembangan animasi. Iya. Ya. Iya, Ustazah. Media animasi pembelajaran mufradat gitu kan. Jadi jelas ukuran yang diukur juga nanti media itu yang isinya adalah untuk pembelajaran mufradat. Nah,
Nanti yang saya minta juga ya, bukan hanya satu pertemuan gitu yang dikembangkan animasinya. Minimal 1 semester deh. Ya, 1 semester kelas berapa? Kelas 4. 4. Nah, kelas 4 itu kan paling hanya sekitar 3 atau 2 KD lah ya. Iya. Nah, itu kamu buat animasinya 1 semester gitu. Jadi bukan hanya sekedar satu pertemuan, satu animasi ya. Iya. Kerjaannya banyak, ini hasilnya sedikit, itu kan nggak sesuai. Itu ya. Iya, Jadi silakan dilengkapi sesuai dengan saran-saran tadi ya. Iya. Saran pembahas yang sudah memberikan masukan-masukan tadi. Terus kemudian ini animasinya mau menggunakan apa bantunya? Tes. Medianya, media 1, apa? 2, 3. Iya. Ya kedengeran Pak Irwan. Alhamdulillah. Ya, udah baekan. Gitu ya. Iya. Menggunakan apa media bantunya? Gitu. Ya, udah diobatin tuh. Laptopnya udah diobatin. Udah sehat. Alhamdulillah. Jajal mikrofon Ustaz tadi. Iya bener, udah bagus. Itu ya. Iya, Ustazah. Kemudian ini juga harus diperhatikan nih sama yang lain. Teman-temannya yang hadir di situ, ada nggak? Ada berapa orang yang hadir di situ? Kayaknya banyak banget yang hadir. Hadir saja. Ya. Tolong perhatikan. Jadi ketika akan mengembangkan sesuatu, itu sudah ada desainnya. Anda itu sudah punya desain awal loh. Yang akan dikembangkan lebih jauh, terus kira-kira seperti ini contohnya. Itu sudah ada ya. Pengembangan awal, desain awal. Nanti setelah diteliti lebih jauh, telah seminarkan oke, bisa dilanjutkan lagi desain awal itu. Jangan ini majunya nekat banget itu, nggak punya desain, nggak punya bahan, nggak punya apa, punya nekat aja nih. Ya, nah, ini untungnya pembahasnya baik-baik semua. Alhamdulillah. Ya kan? Tolong yang lain juga itu ya, yang lain yang benar, tolong perhatikan. Jadi jangan nekat-nekatan banget, jadi harus punya bahan dulu seminar itu. Oke ya. Ya, catatan sedikit, coba lihat di rumusan masalah ini kok saya menemukan ini ya, rumusan masalah, coba lihat. Buka rumusan masalah. Ya. Coba. 1, bagaimana mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab. Pengembangan. Yang benar, Pak. Gimana Ustazah? Pengembangan. Bagaimana mengembangkan media atau bagaimana pengembangan media? Bagaimana pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi materi mufrodat? Iya, kamu bukan mengembangkan medianya kan? Iya, pengembangan. Bagaimana pengembangan ya? Kemudian yang kedua, bagaimana keefektifan media pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi materi mufrodat? Dan yang ketiga, bagaimana kelayakan media pembelajaran bahasa Arab berbasis animasi materi mufrodat kelas 4? ya, Ada dibalik posisinya. Oh, jadi yang kedua kelayakan dulu, baru yang ketiga baru efektivitas. Iya, Ustazah. Bagaimana efektivitas ya, bukan keefektifan. Yang kedua bagaimana kelayakan. Yang ketiga bagaimana efektivitas. Jadi layak dulu. Dilihat dulu kelayakannya seperti apa ya, baru dilihat nanti uji coba efektif atau tidak efektif media ini gitu ya. Iya Ustazah. Tujuannya juga mengikuti, manfaatnya juga mengikuti, termasuk batasan masalah di atas itu juga mengikuti. Iya. Nah ini data awal itu apa, tentang apa? Data hasil UTS ya, UAS. Iya, hasil UAS. UAS itu mata pelajaran mufrodat atau mata pelajaran bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab pas nggak kira-kira? Kurang pas. Apa harusnya? Mufrodat. Mufrodat ya, iya gitu. Minimal ada tes atau apa ya? Iya. Ada hasil mufrodat yang diperoleh oleh peneliti, gitu loh. Bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan semuanya, bukan mufrodatnya. Ya. Iya Ustazah. Tolong diganti itu datanya. Baik, dan yang lain-lain juga tadi sesuai dengan saran-saran, silakan diikuti ya. Ya. Sesuai dengan saran.
dan diperbaiki. Ini kalau emang nanti diperbaiki, cocok, layak dilanjutkan. Kalau tidak ya diganti yang lain lagi judulnya. Oke. Ya, sudah. Iya. Baik, terima kasih kepada tim yang sudah meluangkan waktunya. Kita akhiri saja mungkin sesi ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil Alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, Ustazah. Ini Fitri, nanti Ustadz Hamid ngadep sendiri aja ya. Iya. Ya, kamu temui nanti sambil bawa berita acaranya. Ya Ustazah. Liburan di mana, Bumi? Hah? Liburan di mana? Pantai. Di pantai. Pawang. Ini di kampus apa di rumah, Bu? Di kampus. Oh, di kampus sebelahan dong. Sebelahan kita ini loh, Pak Irwan. Gimana sih? Oh iya ya. Oh iya. Bumi datang duluan nih mobilnya. Aku dari Syukur aku di sini. Kemarin udah divaksin, Bu? Udah, kok nggak lihat Pak Irwan? Pak Buhori juga nggak vaksin ya? Ibu jam berapa? Saya jam 10-an sih. Ya saya juga jam 10-an. Oh, rame, soalnya rame sih kali. Rame, Satu hari nggak lihat, kayaknya nggak vaksin tuh. Cari-cari sama dokternya tuh, Pak. Satbu. Satbu, dicari sama dokternya kemarin nggak vaksin. Udah vaksin, tapi siang. Oh siang, pagi. Oh jam 2 sepi ya udah. Udah sepi, makanya aman. Iya. Saya tadi kira-kira gitu, pagi aja. Ternyata banyak yang mikir pagi ya.